Bung, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, ini hari-hari menjelang pemilu, hari-hari yang suasana politik kita di Indonesia kira-kira mirip dengan hari-hari ketika Kanjeng Sultan Trenggono di Kasultanan Demak sedang memikirkan siapa penerus yang bakal menjadi sultan. Nah, begitu, Bung. Masa-masa itu penuh ketegangan, permainan di antara para wali, mainan-mainan politik, lobi-lobi, dan membangun kekuatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, menyatu dan terbentuk suatu pola pendukung yang bakal menjadi sultan. Satu pihak, satu golongan, satu kelompok berada di satu posisi politik, yang lainnya berada di posisi politik yang lain. Ringkasnya itu begini, Bung. Kita bicara tentang Kanjeng Sultan, Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga itu satu-satunya wali di tanah Jawa yang berasal dari orang Jawa. Lain-lainnya itu wali dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga sudah menduga berdasarkan tokoh-tokoh yang bakal menjadi sultan. Nah, itu dilihat identifikasi dirinya. Dilihat keseriusannya, Bung. Dilihat keseriusannya memikirkan negara. Dan kemampuannya berpikir tentang negara, selebihnya keseriusannya menjaga kedaulatan Kasultanan, dan cara Kanjeng Sultan kelak memberi rakyatnya satu rasa aman, yang kedua itu kecukupan sandang pangan. Aman, cukup, sandang, pangan. Sandang, pangan, dan rasa aman. 3 unsur penting, Bung. 3 unsur penting. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu sudah membayang-bayangi suatu pihak. Ini pemuda bernama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Yo Joko Tingkir boleh. Itu sudah dipantau. Seperti apa kehidupan sehari-harinya, seperti apa keseriusannya menantikan datangnya kesempatan menjadi sultan. Apakah dia kuat? Menurut perhitungan Kanjeng Sunan Kalijaga kuat. Ini terah Majapahit. Jadi ini yang bakal kuat. Yang lainnya hebat tapi tidak akan kuat. Nah, begitu yang terjadi, Bung. Pada suatu malam, Kanjeng Sunan Kalijaga itu berjalan-jalan di suatu tempat yang sangat lapang, di mana beliau bisa melihat kalau wahyu turun
Kalau wahyu turun, beliau bisa melihat, dipastikan bisa melihat. Syahdan, betul wahyu itu mencorong seperti bola api, turun dari angkasa, serat, jatuh ke suatu tempat. Wah, kaget beliau. Tapi tempat itu jauh. Tempat turunnya wahyu itu jauh. Beliau bisa, Bung, menempuh jarak dalam waktu pendek sekali. Jarak jauh bisa ditempuh dalam waktu pendek dan ketahuan, Bung, ketahuan. Ternyata yang mendapatkan wahyu itu seorang anak muda yang sedang tidur di jalan raya. Dan jangan salah, jalan raya itu hari, bukan jalan raya seperti sekarang. Jalan raya itu hanya tempat lapang dan kosong dan aman untuk tidur. Sebelah sono sawah, sebelah sini sawah. Kanjeng Sunan Kalijaga menemukan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir yang mendapatkan wahyu keraton. Sudah, Bung, sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Kanjeng Sunan sudah tahu semenjak dahulu, sebelum Jaka Tingkir melamar untuk mengabdi ke Keraton Demak. Jadi mengabdi ke Keraton Demak itu pun yang menyuruh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kamu pergilah menghadap ke Demak dan kamu baik-baik di sana. Mengabdi raja karena kamu kelak akan menjadi raja. Jadi ini pertimbangan kemampuan Kanjeng Sunan Kalijaga meneropong nasib seseorang yang di masa yang lampau beberapa tahun yang lalu sudah dikatakan kau menghadap ke Demak, kau akan jadi raja. Ketika seperti tadi kita ceritakan, Kesultanan sedang sibuk memikirkan siapakah yang bakal yang berhak menerima tahta Kesultanan. Kanjeng Sunan sudah tahu ini Jaka Tingkir, sehingga itu malam ditemukanlah Jaka Tingkir yang sedang tidur itu namanya kejatuhan wahyu. Orang yang kejatuhan wahyu itu namanya kewahyon. Kewahyon, kena wahyu, kejatuhan wahyu. Wahyu dari langit, penunjukan langsung alam gaib. Penunjukan langsung alam gaib, bukan karya manusia. Bukan melalui orang per orang memberikan suara. Pemilu belum dikenal. Pemilu itu nanti masih beratus-ratusan tahun yang akan datang. Masih ratus-ratusan tahun. Kelak baru ada. Itu hari barang siapa mendapatkan wahyu, dialah otomatis. Tapi terjadi, Bung, konflik dalam keraton. Dari zaman dahulu yang namanya suksesi, pergantian kekuasaan. Kita menyebut suksesi keraton. Itu mesti ada darah mengalir. Ada satu pihak yang tidak terima. Dalam hal ini bapaknya Aryo Penangsang yang mempunyai hak itu. Tapi kalah dalam perdebatan, percaturan para kingmaker.
kingmaker tidak satu, Bung. Si satu pihak begini, satu pihak begini. Kanjeng Sunan Kalijaga yang memenangkannya. Pangeran Suryowiyoto, bapaknya Haryo Penangsang, kalah dalam urusan itu karena beliau tidak kewahyon, tidak mendapat wahyu. Syah dan kan tokoh muda kita, Joko Tingkir pun kemudian menjadi sultan di Keraton Baru, Pajang. Beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Wah, begitu, Bung. Harya Penangsang menjadi kekuatan yang memusuhi, dan Harya Penangsang itu hebat. Tapi ringkas cerita, tanpa menggambarkan, tidak perlu menggambarkan peperangan, tidak perlu menggambarkan pertempuran, tumpahnya darah, dan kematian-kematian. Tumpahnya darah dan kematian-kematian. Tidak kita hitung. Di sini Kanjeng Sunan Kalijaga datang ke Kesultanan yang baru, memberikan wejangan, memberikan suatu pesan supaya Sultan Hadiwijaya tegak menjaga keselamatan kedaton, keselamatan seluruh kesultanan, selamat rakyatnya, selamat rajanya, rakyat dan raja. Dua kekuatan yang menggambarkan dua kelas sosial. Kelas sosial, satu kelas paling atas dan dua kelas paling bawah. Kelas rakyat yang mesti dijaga, yang mesti dipelihara baik-baik oleh Kanjeng Sultan. Begitu, Bung, gambaran. Jadi meskipun ada pihak lain yang berhak menjadi sultan, tapi yang dipilih satu pihak namanya Jaka Tingkir dan kelak bergelar menjadi Sultan Hadiwijaya. Tandanya wahyu. Wahyu, Bung. Di masyarakat Jawa, wahyu itu masih relevan sampai saat ini. Dalam pemilu-pemilu, ya ini, kita pemilu di kelurahan, Pelkades. Nanti pilkada, ya, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Pilkada itu pemilihan bupati, wali kota, dan juga gubernur. Pemilihan demi pemilihan macam itu sampai saat ini pun di masyarakat Jawa masih menanti datangnya simbol dukungan langit atas bumi. Langit menunjuk satu orang supaya menjaga keselamatan bumi. Ya begitu, Bung. Barang siapa mendapat restu langit, barang siapa mendapat dukungan suara langit, dia yang menang. Pemilu yang kita nantikan sekarang ini pun begitu, Bung. Pemilu ini juga menanti orang apakah dia memiliki tanda-tanda ada wahyu semacam itu. Dan wahyu itu hanya datang pada orang yang punya tanda-tanda bakal kuat memanggul mandat langit, memanggul izin dari langit supaya bisa tegak, teguh, dan tegas menjadi penguasa bumi, mengamankan dan menyelamatkan bumi. Wahyu berbicara. Begitu, Bung. Begitu pula dalam pemilu. Orang per orang, rakyat memilih, tapi pemilihan itu tetap begitu rupa. Ada kekuatan langit yang turut menentukan. Kekuatan langit
bahkan paling menentukan. Begitu Bung, kita menanti wahyu langit, ini wahyu kepresidenan. Tapi kalau wahyu kepresidenan itu dicari padanannya, dia adalah wahyu kasultanan, wahyu sang raja, Kanjeng Sultan, wahyu keprabon. Begitu Bung, kira-kira. Begitu Bung, kira-kira. Dan ya keren lah kita menanti siapa yang bakal kewahyon. Yang bakal kewahyon tidak ada lain Bung kecuali orang yang paling menyintai negeri ini. Orang yang bohong, apalagi yang mengancam bakal merobohkan negeri ini, merobohkan Pancasila. Oh, wahyu tidak akan doyan nyampur ke situ, karena wahyu itu hanya memberi penguatan bagi mereka yang menjaga keselamatan bumi. Keselamatan bumi diharapkan oleh langit dan bumi menjadi satu kesatuan, ciptaan utuh yang harmonis, saling mendukung. Wahyu itu surat izin, wahyu itu pertanda dukungan langit, tapi yang didukung hanya orang yang menjaga republik ini, yang tidak korupsi, yang bakal menjaga tindakan anti korupsi, yang bakal menyelamatkan republik. Di dalam dirinya tidak ada kadrun-kadrun, tidak ada pencoleng-pencoleng yang bakal merobohkan negara Republik Indonesia. Begitu Bung. Terima kasih. Salam. Salam Bung. Salam.